Lubang yang dibombardir oleh kekuatan besar bertambah dalam lagi, dan setelah debu asap menghilang, Roy yang berdiri di tepi lubang besar melihat Deva masih berdiri tegak di tengah lubang dan tatapan matanya menatapnya dengan jijik. Roy sudah hampir gila. Dasar sampah sialan. Apa kalian semua tidak makan? Gunakan semua kekuatan kalian. Roy berteriak marah. Dan setelah mendengar perintah Roy, 4 raja surgawi juga tidak berhenti menghantamkan tinju mereka ke udara. Tidak lama kemudian, keempat orang itu sudah bersimbah darah, bersimbah keringat, dan kekuatan di tubuh mereka sudah hampir habis, dan setiap tinju raksasa yang terbentuk setiap kalinya menjadi semakin lemah. Roy, apakah 4 orang yang kau bawa ini tidak makan? Deva yang berdiri di tengah lubang dalam itu bertanya pada Roy dengan wajah mengejek. Roy hampir mati kesal, dan saat dia bersiap memerintahkan 4 raja surgawi lagi, dia menemukan 4 raja surgawi sudah tergeletak di tanah. 4 orang itu adalah boneka, dan mereka terus menuruti perkataan Roy. 4 raja surgawi tidak berhenti sampai kelelahan dan mati kelelahan. Sekarang 4 orang ini tergeletak di tanah, dan itu menunjukkan dengan jelas kalau mereka sudah kehabisan napas. Roy yang melihat kematian 4 raja surgawi perlahan-lahan tersadar, dan tatapan matanya dipenuhi dengan kepanikan. 4 raja surgawi adalah kartu as dari keluarga Bastian, dan saat ini mereka mati kelelahan karena Roy. Kalau sampai kakaknya tahu, maka dia pasti tidak akan mengampuninya. Roy menyesal saat ini. Dia seharusnya tahu sejak awal kalau kekuatan 4 raja surgawi tidak dapat melukai Deva. Tetapi pada saat itu dia terprovokasi oleh Deva, sehingga dia terus memerintahkan 4 raja surgawi untuk bertindak, dan hasilnya mereka mati kelelahan. Pada saat ini, Deva yang berada di dalam lubang besar melihat tidak ada pergerakan dan langsung melompat keluar dari lubang besar itu. Ketika dia melihat 4 raja surgawi yang tergeletak di tanah, kehabisan napasnya, dia tidak bisa menahan tawanya. Aku mengira mereka berempat masih bisa menemaniku latihan. Kenapa mati begitu saja? Apakah mati karena kelelahan? Sarkasme Deva membuat tubuh Roy bergetar karena marah. Satu tangannya menekan pinggangnya dan meraih pedang sabuknya. Deva, hari ini aku pasti akan membunuhmu, Roy berkata sambil mengayunkan pedang sabuk di tangannya, dan seketika berubah menjadi bayangan pedang yang tidak terhitung jumlahnya dan langsung menyelimuti Deva. Setelah terdengar suara logam yang bertabrakan, Roy bergegas melangkah mundur, dan tangannya yang memegang pedang sedikit bergetar dan merasakan rasa sakit di tangannya. Dan saat dia melihat pedang sabuknya, dia menemukan celah di pedang sabuknya yang ditempa dengan baja. Dan seiring dengan celah itu, tubuh pedang mulai retak dan pecah menjadi pecahan yang tidak terhitung jumlahnya. Pedangmu bagus, tapi tidak sebagus pedangku. Deva menatap tangan kanannya dengan wajah yang penuh semangat. Roy membuang gagang pedangnya dan dia menatap Deva dengan marah. Tetapi dia tidak menyerang Deva karena dia tahu kalau dia melakukannya, maka itu sama saja dengan mencari masalah, dan dia bukanlah lawan Deva. Karena kau tidak menyerang, maka sekarang giliranku. Deva melihat Roy yang tidak berani bergerak, seketika melompat. Deva mengayunkan tangan kanannya dengan ringan di atas udara, dan cahaya pedang terlihat dengan mata telanjang bersinar. Cahaya pedang yang mengerikan itu membawa badai tanpa akhir, dan sebelum cahaya pedang itu mengenai tubuh Roy, Deva kembali mengayunkan pedangnya lagi. Setelah puluhan tebasan, seluruh warna langit berubah, dan belasan cahaya pedang itu menyelimuti Roy. Tidak peduli bagaimanapun Roy bersembunyi, sudah tidak mungkin bisa menghindar, dan dia sudah membuat persiapan untuk mati.
Dia menutup kedua matanya dengan ringan. Suara keras terdengar. Deva langsung membelah sebuah celah besar di sekitar Roy dan asap serta debu mengepul menenggelamkan Roy di dalamnya. Deva mendarat perlahan dan keningnya dibasahi oleh keringat dan tetesan keringat yang jatuh ke tanah menguap dalam sekejap. Dengan jurus tadi, Deva menghabiskan seluruh kekuatan spiritualnya yang tersisa dan saat ini Deva tidak bisa lagi mengayunkan pisau. Asap debu perlahan menghilang dan sosok Roy mulai terlihat. Namun dia tidak mati. Deva tidak membunuhnya. Walaupun tidak mati, Roy juga terluka akibat cahaya pedang yang menakutkan itu. Dan pakaiannya juga menjadi compang-camping. Dia tidak jauh lebih baik dibandingkan Deva. Kau tidak membunuhku. Roy menatap Deva dengan kaget. Jurus yang barusan Deva keluarkan sudah cukup untuk membunuhnya. Jangankan membunuhnya, itu bahkan bisa membuatnya menjadi sampah. Namun Deva tidak membunuhnya. Puluhan cahaya pedang yang baru saja membombardir tubuh Roy dan membuat Roy terluka parah. Seolah-olah semua tulangnya diremukkan oleh seseorang dan pada saat ini Roy hampir tidak bisa bangkit berdiri. Kau tidak membunuhku. Ya, aku tidak membunuhmu. Kau boleh pergi. Kalau kau masih ingin membalas dendam padaku, silakan cari aku. Hanya saja lain kali, kau tidak akan punya kesempatan untuk mempertahankan nyawamu. Deva berkata dengan dingin. Roy menatap Deva, dan setelah sekian lama, dia berbalik pergi dan masuk ke dalam mobil. Lalu Roy menginjak pedal gas dan pergi. Deva menatap Roy yang pergi dan bernafas dengan terengah-engah. Kalau tubuh ini belum diolah, sepertinya hari ini akan sulit menghindari bencana. Deva bergumam pada dirinya sendiri, tanpa sadar sambil menatap kulitnya yang telanjang. Kalau keempat orang itu bukan boneka, walau kau sudah mengolah tubuhmu, kau juga akan sulit menghindari bencana. Pada saat ini Bram muncul entah dari mana dan dia memegang baju di tangannya. Deva menatap Bram dengan kaget. Ternyata Bram tidak pergi. Dia terus bersembunyi dan mengawasinya diam-diam. Cepat pakai bajumu. Bram melemparkan baju itu pada Deva. Kau tidak boleh menaruh semua harapanmu pada tubuhmu. Bahkan jika kau sudah mengolah tubuhmu, itu tidak abadi. Kalau saja 4 orang itu bukan boneka yang pikirannya dikendalikan, kau tidak akan bisa melawan mereka berempat. Kedepannya, kau tidak boleh seperti hari ini. Saat berhadapan dengan kekuatan absolut, walau itu besi dan baja asli, juga tetap bisa dihancurkan menjadi besi tua. Setelah Bram selesai berkata, dia berbalik dan pergi. Saat ini, Deva sudah keluar dari bahaya, dan Bram sudah boleh meninggalkan tempat ini. Deva ingin memanggil Bram, tapi pada saat itu, dia tidak tahu harus memanggil Bram dengan sebutan apa. Kau boleh memanggilku Paman Bram. Memanggilku Paman, itu juga sudah seharusnya kau lakukan. Bram tidak menoleh ke belakang dan berkata sambil terus berjalan. Paman Bram. Deva memanggilnya, namun sayang sekali Bram tidak menjawabnya dan sosoknya sudah menghilang. Melihat ke arah Bram menghilang, Deva berdiri di sana untuk waktu yang lama. Dia tahu kalau Bram pasti terkait dengan identitas dirinya dan juga Ryu. Di dunia ini tidak ada hal yang begitu kebetulan. Orang yang membantunya semuanya bermarga King, kecuali semua ini sudah diatur sejak awal. Setelah berbalik dan masuk ke dalam mobil yang dikendarai oleh Roy dan yang lainnya tadi, Deva langsung menuju ke kota Surau. Setelah sampai di kota Surau, Deva membuang mobil itu dan memesan taksi untuk kembali ke villa perumahan Bumi Indah. Setelah sampai di puncak gunung dan merasakan energi spiritual yang kuat mengalir ke arahnya, dia membuka pintu halaman dan menemukan bahwa Ivy sudah mengirim 1 gerbong batu spiritual lagi, dan di pintunya tertempel sebuah catatan tulisan tangan dengan tulisan yang indah, jelas ditulis oleh Ivy. Ivy memberitahu Deva kalau saat ini semakin sedikit batu seperti ini yang ditambang. Oleh karena itu kedepannya
mungkin harus menunggu cukup lama untuk bisa mengirimkan satu gerbong lagi untuknya. Deva mengernyitkan keningnya. Semakin lama bahan obat spiritual semakin sedikit. Batu spiritual juga semakin sedikit. Sedangkan dengan peningkatan ranahnya, kebutuhan Deva atas energi spiritual semakin meningkat dan ini membuat Deva sedikit pusing. Setelah merobek catatan itu, Deva berjalan masuk ke dalam rumah. Awalnya dia berniat untuk mandi dan beristirahat, namun tidak disangka pada saat itu Yuki menelponnya. Deva bergegas mengangkat telepon. "Yuki, ada apa kau menelponku jam segini?" Hari sudah mulai gelap dan Yuki sangat jarang menelpon pada saat ini. "Kalau aku tidak menelponmu, kau bahkan tidak memberitahukan kalau kau sudah pulang. Apakah kau tidak ingin bertemu denganku? Atau kau menyembunyikan wanita di rumah dan takut ketahuan olehku?" Nada bicara Yuki mempertanyakan. "Bagaimana kau bisa tahu aku sudah pulang?" Deva sedikit bingung. Bagaimana Yuki bisa mengetahui kalau dirinya sudah pulang? Dia belum memberitahu Yuki dan ingin beristirahat terlebih dulu baru membicarakannya. Karena pertarungan dengan 4 Raja Surgawi tadi menguras banyak tenaga Deva. Kau kira kalau kau tidak memberitahuku, tidak akan bisa tahu? Aku punya mata-mata di seluruh perumahan Bumi Indah. Kau masih ingin menyembunyikannya dariku?" Yuki mendengus dingin. Deva tersenyum tidak berdaya. Tentu saja ada orang yang melihat kalau dia sudah pulang dan menghubungi Yuki. "Tidak, untuk apa aku menyembunyikannya darimu? Aku baru selesai mandi dan bersiap menelponmu. Aku juga tidak mungkin menemuimu dengan pakaian yang bau." Deva berkata sambil tersenyum. "Aku tidak percaya." Yuki berkata dengan nada setengah bercanda. "Kau pasti sudah memiliki wanita lain di kota Gama dan melupakanku. Kalau kau tidak percaya, maka aku akan menutup teleponnya dan tidur. Aku sudah sangat mengantuk." Deva tidak berniat berdebat dengan Yuki tentang masalah ini. Dia juga tahu kalau Yuki sedang bercanda. "Coba saja kalau berani menutup teleponnya. Sekarang aku akan pergi menemuimu. Jangan tidur." Setelah Yuki bicara, dia tidak menutup teleponnya dan langsung menuju villa perumahan Bumi Indah. Deva tahu kalau dia tidak akan bisa tidur. Jadi dia membuat segelas kopi dan duduk di sofa menunggu Yuki datang dengan tenang. Segera suara pintu terbuka, terdengar, dan Yuki masuk bersama dengan Eli. Deva bangkit berdiri. Awalnya dia ingin memeluk Yuki sebagai permintaan maaf. Namun, baru sampai di hadapannya Yuki langsung meninju Deva. Deva tercengang dan dia mengelak untuk menghindar, tetapi Yuki tidak melepaskannya. Dan kembali melayangkan tinjunya dan membuat Deva terpaksa melangkah mundur. "Yuki, apa yang kau lakukan?" Deva tercengang dan tidak mengerti kenapa Yuki langsung memukulnya begitu mereka bertemu. Setelah melakukan beberapa pukulan berturut-turut, pukulan Yuki tidak mengenai Deva dan ini membuat Yuki sangat marah. Setelah menghentikan pukulannya, dia menatap Eli dan berkata, "Eli, yang kau ajarkan semuanya tidak berguna. Aku bahkan tidak bisa mengenainya." Eli tidak tahu harus bereaksi seperti apa setelah mendengarkan perkataan itu. "Yuki, apakah kau tahu kekuatan Deva saat ini? Aku bahkan tidak bisa mengenainya. Apalagi kau." "Aku tidak peduli. Kau masih harus mengajariku. Aku juga ingin menjadi seorang ahli." Yuki berkata dengan cemberut, "Apa yang sedang kalian berdua lakukan?" Deva sangat kebingungan dengan tingkah Yuki dan Eli. Akhirnya, Eli menjelaskan. Dan Deva baru tahu ternyata sejak pulang dari kota Gama, Yuki meminta Eli untuk mengajarinya seni bela diri. Dia ingin menjadi seorang ahli dan tidak ingin menjadi beban bagi Deva. Yuki tahu bila dirinya juga seorang ahli, maka Deva akan membiarkan dia menetap saat perjalanan di kota Gama kali ini. Dan alasan dia tidak mengizinkannya untuk menetap karena takut dia akan bertemu bahaya dan Deva tidak bisa terus-menerus melindunginya.
Setelah mendengar penjelasan Eli, Deva merasa hatinya tergerak dan dia melangkah maju, menarik tangan Yuki dan berkata sambil menatap Yuki dengan penuh kasih sayang, "Berlatih itu sangat sulit. Kau tidak perlu menderita, biarkan aku yang melindungimu saja." Yuki menggelengkan kepalanya. "Aku tidak takut menderita. Aku hanya ingin menjadi seseorang yang berguna, dan kau tidak perlu terus mengkhawatirkanku." Deva memeluk Yuki dengan lembut, dan tatapan matanya dipenuhi dengan rasa sayang. Yuki juga menikmatinya dan tidak bergerak. Hati Eli terasa asam saat melihat mereka berdua seperti itu. Lalu akhirnya dia bercanda dan berkata, "Sudahlah, kalian berdua benar-benar memamerkan kemesraan di depanku. Benar-benar tidak menganggapku orang luar ya." Yuki buru-buru melepaskan diri dari pelukan Deva saat mendengar perkataan Eli. "Aku tidak memperlakukanmu sebagai orang luar. Kalau kau iri padaku, kau juga boleh memeluk Deva agar kau bisa merasakannya." Yuki tertawa. Aku tidak mau." Eli tersipu malu. Meskipun dia sangat ingin merasakan pelukan Deva, tapi dia tidak boleh melakukannya. Dia tidak bisa melewati rintangan di hatinya. Setiap kali dia memikirkan malam di kota Ithaka itu, saat Deva memeluk tubuhnya yang hampir telanjang dan merasakan suhu tubuh Deva, Eli merasa itu adalah saat yang paling aman yang pernah dia rasakan. Melihat Yuki dan Eli, Deva tiba-tiba memiliki pemikiran jahat di dalam hatinya. Apabila dua wanita ini benar-benar memeluknya dari kiri dan kanan, bukankah perasaan seperti itu sangat luar biasa? Bagaimanapun Deva adalah seorang pria. Memiliki pemikiran seperti ini adalah hal yang normal. Ditambah lagi dengan Yuki yang selalu bercanda dan mengatakan mereka berdua akan menjaga Deva, membuat Deva tiba-tiba memiliki pemikiran seperti itu. Hanya saja pikiran itu berlalu dengan cepat dan Deva bergegas duduk kembali ke sofa dan menyembunyikan rasa canggungnya. "Deva, Ivy si artis itu mengirimkan batu yang kau butuhkan lagi. Semuanya ditaruh di halaman. Apakah kau sudah melihatnya?" Pada saat ini Yuki bertanya pada Deva. "Iya, sudah." Deva mengangguk. Artis besar seperti Ivy memiliki status yang begitu hebat, tapi malah mengantar batu ini secara langsung untukmu. Dia benar-benar sangat mementingkanmu. Kalau aku tidak menghentikannya, sepertinya dia akan mengantarkan batu ini ke kota Gama untukmu. Saat Yuki mengatakan kalimat ini, dia sangat cemburu. Deva terdiam beberapa saat. Dia tidak menyangka Ivy bahkan ingin mengantarkan batu spiritual ke kota Gama untuknya. Tapi untunglah dia tidak mengirimkannya. Kalau tidak, para kultivator di kota Gama itu akan menyadarinya. Dan sepertinya dia tidak akan bisa mempertahankan tambang batu spiritualnya, karena itu adalah favoritnya para kultivator. Yuki dan Eli berada di sana hingga larut malam sebelum pulang. Dan di bawah bimbingan Eli, Yuki memasak makan malam. Namun kali ini, masakannya masih terbilang lumayan. Setelah Yuki dan Eli pergi, Deva juga tidak beristirahat. Dia duduk bersila di atas tempat tidur dan mengaktifkan seni konsentrasi hatinya, lalu menyerap semua energi spiritual dari batu spiritual itu ke dalam tubuhnya. Setelah Yuki pergi, Deva sudah berpesan kalau dia akan berlatih selama beberapa hari dan Yuki tidak boleh mengganggunya. Jadi selama beberapa hari Deva bisa terus berkultivasi. Namun setelah 3 hari Deva berkultivasi, sebuah peristiwa besar terjadi di kota Gama dan bahkan seluruh dunia bela diri. Kepala keluarga Bastian, Wira Bastian, sudah keluar lebih awal. Dan disusul dengan keluarnya Wira, sebuah surat tantangan dipasang di seluruh forum seni bela diri Arunika yang membuat Deva yang awalnya hanya terkenal di Provinsi Kana seketika populer di dunia seni bela diri.
Siapa Deva ini? Kenapa tidak pernah mendengar tentangnya di dunia seni bela diri ya? Siapapun yang layak menerima surat tantangan dari kepala keluarga Bastian pasti bukan orang biasa. Sayang sekali, aku belum pernah mendengar nama ini. Lantas, bukan seniman bela diri seperti kita? Apakah ahli sihir atau seniman bela diri dari negara lain? Deva ini cukup terkenal di Provinsi Kana saat di pertemuan seni bela diri gabungan Provinsi Sierra dan Provinsi Kana. Dia mengalahkan Denis Changga, lalu mengalahkan beberapa master dari keluarga Bastian, dan membuat tidak ada satu orang pun di Provinsi Kana yang berani memprovokasinya. Dan mungkin karena inilah kepala keluarga Bastian menantangnya. Aku rasa komentar yang di atas terbalik. Kepala keluarga Bastian tidak sesenggang itu. Itu karena Deva membunuh Ken dan Chris dari keluarga Bastian dan membuat keluarga Bastian tidak memiliki penerus lagi. Dan kali ini Wira keluar lebih cepat dan mencari Deva untuk balas dendam. Deva belum tahu kalau dirinya sudah menjadi orang populer yang sedang dibicarakan seluruh dunia seni bela diri. Dan dengan popularitasnya, Deva masalah juga satu persatu menghampirinya. Kalau bukan karena Eddie dan Frank yang mendukung Deva di kota Gama, Wira pasti sudah langsung pergi ke kota Surau setelah keluar dan membalaskan dendam putranya sendiri. Sekarang, Wira mengeluarkan surat tantangan. Walau Frank merupakan pemimpin dari pengadilan Strata 6, dia juga tidak bisa mengatakan apapun lagi. Karena ini adalah aturan di dunia seni bela diri. Menyelesaikan masalah di atas arena tidak termasuk dendam pribadi, dan Frank tidak bisa ikut campur. Tetapi saat ini Deva masih tenggelam dalam kultivasinya, dan dia tidak tahu tentang surat tantangan itu, dan tidak tahu kalau dunia seni bela diri sedang memperhatikan dirinya. Saat ini di luar area perumahan Bumi Indah, banyak rekan seni bela diri yang datang. Yansen dan Fatah juga bergegas kembali dari kota Ithaka dan membawa tim yang terdiri dari ratusan orang. Mereka tidak peduli betapa mengerikannya kekuatan keluarga Bastian, tidak peduli sekuat apa Wira di mata mereka. Deva adalah penguasa mereka, dan mereka hanya akan setia pada Deva. Bahkan, walau mereka harus mempertaruhkan nyawa mereka, mereka tidak akan membiarkan sesuatu terjadi pada Deva. Di saat bersamaan, Indrawan, Juan, dan Wali Kota Willy juga datang ke perumahan Bumi Indah untuk membahas tindakan pencegahan dengan Deva. Meskipun Willy adalah pemimpin di kota Surau, tetapi dia juga tidak berani secara langsung membantu Deva menghadapi keluarga Bastian dari kota Gama. Semua orang berkumpul di perumahan Bumi Indah, dan wajah mereka tampak gelisah. Namun Deva masih berkultivasi dan tidak ada yang berani mengganggunya. "Ayah, apa yang harus kita lakukan?" Yuki tampak cemas dan bingung. Meskipun Yuki tidak tahu siapa Wira, tetapi setelah mendengar Eli mengatakan kalau Wira ini sangat kuat dan terkenal di seluruh dunia seni bela diri, ini membuat Yuki sedikit takut. Takut Deva akan dibunuh oleh Wira. "Kau jangan khawatir. Lihatlah, ada begitu banyak orang yang sedang memikirkan solusinya." Juan menghibur Yuki. "Masalah ini terjadi karena aku. Walau harus mempertaruhkan nyawa, aku juga tidak akan membiarkan sesuatu terjadi pada Deva." Eli berkata dengan teguh. Dia sudah membuat rencana. Jika Deva kalah, maka dia akan mengorbankan dirinya untuk membantu Deva menahan pukulan fatal itu. Indrawan menatap cucunya sendiri dan tatapannya dipenuhi dengan rasa sedih. Hanya saja dia tidak mengatakan apapun. Karena masalah ini terjadi karena keluarga Pratomo. Kalau bukan karena menyelamatkan Eli, untuk apa Deva membunuh Ken? Kalau tidak membunuh Ken, maka Wira tidak akan mengeluarkan surat tantangan pada Deva. Suasana di dalam villa menjadi sangat suram. Raut wajah semua orang tampak sedih dan tidak ada yang berani berbicara lagi. Sekarang Deva belum muncul,
jadi mereka hanya bisa menunggu. Tuan Indrawan, aku tidak mengerti aturan di dunia seni bela diri. Kalau pihak lain mengeluarkan surat tantangan, bukankah kita bisa menolaknya? Apalagi kalau pihak lain ingin bertarung di arena 3 hari. Kemudian, bagaimana jika Deva belum keluar saat itu? Juan tidak mengerti aturan di dunia seni bela diri. Jadi dia bertanya pada Indrawan. Indrawan menghela nafas pelan. Pihak lain mengeluarkan surat tantangan. Kalau tidak menerima tantangannya, maka reputasi Tuan Deva di dunia seni bela diri sepertinya akan menjadi buruk. Dan yang paling penting, pihak lain akan mempunyai alasan untuk memburu dan membunuh Tuan Deva dengan cara apapun. Pada saatnya, tidak hanya Tuan Deva, sepertinya semua orang di sekitarnya juga akan terlibat. Kali ini Wira mengeluarkan surat tantangan, pasti karena ada perlawanan di kota Gama. Jadi dia tidak berani memburu dan membunuh Tuan Deva begitu saja, dan memilih menggunakan cara ini. Juan yang mendengar kalau konsekuensi dari menolak tantangan akan begitu serius, hingga melibatkan orang-orang yang ada di sekitar Deva, seketika terdiam. Tidak peduli sehebat apa keluarga Bastian di kota Gama, dan sekuat apa si Wira, kalau datang ke kota Surau, ini adalah wilayah kami, orang-orangku di kota Surau. Ditambah lagi dengan orang-orang yang didatangkan dari kota Itaka, sudah mencapai ribuan orang. Lantas, masih tidak bisa menghadapi satu orang dari keluarga Bastian. Yansen mendengus kasar dengan raut wajah yang marah.